Salam semesta, hidup itu jalani saja. Menjadi pribadi penuh arti lewat kisah para nabi. Kisah Nabi Nuh, jeda antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kawan rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau ditanya, apakah Adam seorang nabi? Beliau menjawab, ya, seorang nabi yang diajak bicara oleh Tuhan. Berapa lamakah jarak antara dia dan Nuh? 10 abad, jawab Rasulullah. Apakah yang dimaksud dengan abad di sini adalah 100 tahun atau bermakna generasi? Yang benar maknanya adalah generasi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik abad adalah abadku. Maksudnya, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Karena itu, jika yang dimaksud abad di sini adalah generasi, jeda antara keduanya lebih dari 1000 tahun. Apalagi orang-orang pada masa itu memiliki usia yang amat panjang. Di antara mereka ada yang hidup selama 500 tahun dan 700 tahun. Jadi rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun. Apa makna bilangan tersebut di sini? Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad generasi. Seluruhnya hidup berlandaskan ajaran Islam. Artinya, mula dunia ini seluruhnya berupa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya sekarang? Ketika harta dan teknologi semakin meningkat, manusia malah semakin sombong kepada pencipta mereka, bukan berbanding lurus. Semestinya, ketika harta, ilmu, dan teknologi semakin meningkat, makrifat dan keimanan kepada Allah juga makin meningkat. Bayangkan selama 8.000 atau 10.000 tahun seluruh manusia beriman dan taat kepada Allah. Ibadah, sholat, perbaikan bumi, dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai khalifah terwujud di bumi. Lalu apakah yang terjadi sehingga makhluk bersikap sombong kepada Allah? Semoga meskipun kita kaya, berilmu, dan berkedudukan tetap bersikap tawadu dan tunduk kepada Allah. Mari cermati kondisi keimanan kepada Allah yang dominan saat itu. Pada masa Nabi Nuh tidak terdapat bilangan nabi seperti pada masa-masa lain. Mengapa harus ada banyak nabi bila orang-orangnya sudah mengenal dan taat kepada Allah? Begitu banyak nabi dan rasul yang dikirim kepada mereka agar mereka beriman dan kembali kepada Allah. Namun mereka menolak dengan tetap kufur, membangkang dan sombong kepada Allah. Adapun umat Nabi Muhammad hanya memiliki seorang nabi yang cukup bagi mereka hingga hari kiamat. Cermatilah sejumlah pengertian yang muncul dari studi terhadap angka dan perbandingan ini antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Hanya ada seorang nabi, yaitu Nabi Idris, karena saat itu seluruh bumi taat kepada Allah. Saat ini kita memiliki banyak persoalan, tetapi mengapa yang diutus kepada umat ini hanya satu nabi? Itu karena umat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan dibandingkan umat-umat lain. Apakah keistimewaan itu? Umat Nabi Muhammad diberikan tugas seperti tugas yang dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Allah berkata kepada kita, Nabi besar kalian sudah meninggal dunia. Sekarang tugas kalianlah untuk mengikuti jalan nabimu dengan menyebarkan agama sebagaimana ia telah lakukan. Ini bukanlah tugas ulama Al-Azhar semata atau para syekh saja,
tetapi ini merupakan tugas kita semua. Seolah-olah kita menempati posisi para nabi dengan menyebarkan agama agung ini ke seluruh pelosok bumi. Inilah yang Allah inginkan. Karena itu, Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.